Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudit Bumi Nurfala dari Prodi PJKR Non-Reguler. Insya Allah pada kesempatan kali hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa hidup sehat hanya dengan mengatur makanan. Tema yang saya akan bawakan hari ini adalah sehat dan langsing dengan makanan. Bagaimana sih caranya sehat dan langsing dengan makanan, tidak dengan berolahraga? Hal ini mungkin selalu diidam-idamkan oleh para kaum wanita, yang mana para kaum wanita bercita-cita memiliki tubuh yang indah, memiliki tubuh yang ramping dan sehat tentunya. Akan tetapi mereka malas untuk berolahraga. Nah, dengan cara mengatur pola makan, apakah ini bisa atau tidak? Ya, pada umumnya hobi wanita itu yang pertama makan. Terus suka ngemil juga. Terus hobi wanita itu juga paling rebahan depan laptop atau depan TV menonton hal yang dia anggap seru. Akan tetapi cita-cita mereka itu langsing, memiliki tubuh yang bagus, yang ideal. Nah, apakah itu bisa dengan hanya melakukan seperti itu? Nah, mereka beranggapan bahwasanya dengan melakukan aktivitas seperti itu atau melakukan aktivitas-aktivitas di rumah saja itu bisa membuat tubuh mereka langsing. Dengan dalil, mereka mengatakan bahwa ketika mereka mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah seperti mengepel, mencuci piring, mereka mengeluarkan keringat. Nah, mengeluarkan keringat ini bisa menjadikan tubuh mereka sehat dan bisa menjadikan tubuh mereka langsing katanya. Nah, kalau misalkan sehat, tentu itu bisa menjadikan tubuh mereka sehat. Karena ketika kita mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah itu termasuk ke dalam aerobik. Nah, akan tetapi apakah bisa membuat langsing? Nah, ini dia jawabannya. Kalau misalkan kerjaannya hanya makan, seperti yang saya di belakang ini, kalau misalkan kerjaannya hanya makan berjam-jam di depan laptop atau hanya bersih-bersih rumah saja atau rebahan, itu tidak cukup untuk menjadikan dirinya langsing. Karena tetap langsing itu harus memenuhi syarat atau proses-proses yang cukup berat. Karena di dalam penurunan berat badan itu cukup memberatkan kepada diri kita, akan tetapi ingat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, untuk tahapan-tahapan yang pertama, untuk mendapatkan hidup yang sehat atau mendapatkan tubuh yang langsing. Nah, yang pertama kita awali dengan bangun pagi kita. Kita awali dengan bangun pagi kita, kita aktivitas dari pagi. Misalkan dari setelah subuh kita mulai langsung aktivitas, semua anggota tubuh kita sudah bergerak. Kemudian atur sarapan kita, atur makan siang kita, dan atur makan malam kita. Di sini ada sarapan. Dan setelah sarapan kita start kerja. Kenapa sarapan diutamakan? Karena ketika sarapan diutamakan, pekerjaan kita akan menjadi lebih fokus setelah kita sarapan atau mengerjakan kerjaan kuliah atau kita beraktivitas yang lain, itu akan menjadi lebih fokus karena kita terlebih dahulu memberi makan otak kita dengan sarapan. Nah, setelah sarapan, setelah bekerja seharian atau setelah belajar. Nah, di sini ada yang namanya istirahat. Istirahat itu penting karena istirahat itu adalah suatu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita semua. Karena jikalau kita tidak istirahat, kita akan merasakan lelah yang sangat lelah. Nah, untuk itu setelah kita start bekerja, kemudian kita istirahat, refresh lagi ketika kita bangun beristirahat atau tidak, yang namanya istirahat itu tidak berarti tidur juga. Nah, tapi setelah istirahat itu kita harus memulihkan kembali. Setelah memulihkan kembali tenaga kita, kita harus menggunakan tenaga itu kembali agar tidak terjadi penggemukan di dalam tubuh kita. Karena apalagi kalau misalkan kita setelah makan langsung istirahat atau tidur, itu bisa terjadi penggemukan di dalam tubuh kita. Nah, di poin yang terakhir kita memiliki olahraga. Nah, olahraga ini penting setelah kita beristirahat,
kita langsung mengolahragakan diri kita. Nah, ini semua akan menjadikan tubuh kita sehat, dan sehat itu pasti membawakan langsing. Ya, karena orang yang sehat itu memiliki tubuh yang sangat bugar. Nah, WHO menyebutkan bahwa sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Itu yang dikatakan oleh WHO. Mungkin terima kasih sudah menonton. Ini video dari saya, video pembelajaran dari saya sebagai memenuhi tugas untuk UAS di semester 1 literasi digital. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.